Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam ibadah Paskah. Saya percaya bahwa Yesus bangkit dari setiap apapun yang kita alami, bangkit memberikan kita kemenangan sehingga tetap kita lihat bahwa kuasa Tuhan bekerja terus di tengah-tengah kehidupan kita. Saya percaya sebab Dia hidup, ada hari esok, dan jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita karena Yesus bangkit buat setiap keberadaan hidup kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sekali lagi bilang, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan siapa? Yesus hidup. Ya, berikan sorak-sorai buat kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Saya percaya kita terus dalam kemenangan karena Tuhan sudah bangkit dari setiap sakit penyakit kita, dari setiap masalah kita, apapun bentuknya. Sebab itu naikkan pujian ini. Kita mau bilang rayakan Yesus, rayakan. Dia mati, Dia bangkit, bahkan Dia akan naik untuk kita membawa kemenangan buat hidup kita. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit.
katakan, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup, haleluya, selamanya. Yesus, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Saya percaya umat Tuhan diberikan kemenangan dari Tuhan. Sebab itu kita tetap berdiri teguh dalam keadaan apapun, situasi apapun. Kita tetap mau melihat bahwa Tuhanlah penyerta kita. Sebab itu sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk terima kebenaran firman Tuhan, semua akan siapkan hatinya buat Tuhan, siapkan kehidupannya buat Tuhan, agar pagi hari ini Tuhan mau lawat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi bilang, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi bilang, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pagi ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau yang membangkitkan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup di dalam kemenangan yang di dalam Tuhan. Hati kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara kasih yang dalam Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak Yesus Kristus, kami ucap syukur buat hari Minggu yang indah ini Tuhan, hari kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Berbicaralah ya Tuhan Yesus Kristus. Celikan mata rohani kami dan telinga rohani kami Tuhan, supaya setiap firman yang dibacakan, rohani kami boleh melihat dan rohani kami boleh mendengar Tuhan. Tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Mari arah Roh Kudus berikan kami, tambahkan pada roh hikmat, roh wahyu, akal budi dan marifat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Singkapkan hal-hal yang terselubung ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bukan apa yang tertulis, tapi bukan apa yang tersurat, tapi juga yang tersirat di dalamnya Tuhan. Apa yang sebenarnya Kau mau, apa yang sedang terjadi, dan apa yang ingin Kau lakukan. Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus Kristus, bagi kami dengan tamu perlindungan-Mu, basuh kami dengan air hidup setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tahirkan kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan fokus dengan firman-Mu ini Tuhan, untuk mengerti, menangkap isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.
Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. 2000 tahun yang lalu. Ya, Yesus telah mati, dan bukan hanya mati menanggung dosa kita, tapi dia bangkit. Itu sebabnya kita merayakan tahun demi tahun. Tapi yang istimewa tahun ini adalah tahun hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca dalam Yohanes pasal 12, Yohanes 12 ayat 20 sampai 36 ya, tentang kejadian sebelum Yesus disalib. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea di Israel. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, justru ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku," kata Yesus, "ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Amin, luar biasa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Artinya begini, Yesus nggak minta Bapaknya selamatin Yesus dari kayu salib, karena itu memang rencana, plannya begitu. Dia harus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia harus disalib, keluarin darahnya, lepasin nyawanya, karena firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang ngomong waktu hukum Musa 10 hukum Taurat, nyawa ganti nyawa. Jadi pada waktu dia mau menebus kita, nyawa kita, dia tukar dengan nyawanya. Nggak ada pilihan lain, dia harus tebus nyawa kita di kayu salib. Makanya dia bilang begini, "Tidak, sebab untuk disalib itulah aku datang ke dalam saat ini." Ayat 28, "Bapa, muliakanlah namamu." Yesus bilang begitu sama Bapaknya. "Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, ada suara soalnya, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang dari malaikat telah berbicara dengan Yesus. Padahal itu sebenarnya suara Bapa. Ya. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Ya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu antikris, akan dilemparkan keluar. "Dan aku," kata Yesus, "apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menaik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus maksudnya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Ia mati ditinggikan. Ditinggiin di mana, saudara? Di kayu salib. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan?" Siapakah Anak Manusia itu? Ini orang Yahudi, bukan murid Yesus yang bertanya. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi." Yesus nggak langsung jawab ya. "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada," siapa terang itu? Yesus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Yohanes pasal 1. "Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya," kepada terang itu, kepada Yesus, "supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, di hari Paskah ini tema kita hidup memuliakan Tuhan. Ya,
Bagaimana caranya kita dapat hidup memuliakan Tuhan? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, hidup memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Ya, saya kasih contoh begini. Contoh Yusuf, anaknya Yakub. Ya, Yakub punya 12 orang anak, Yusuf anak ke-11. Ya, Yusuf adalah seorang yang hidup memuliakan Tuhan lewat penderitaannya. Yusuf harus menderita, hidup dipitnah. Ya, dia dituduh memperkosa istrinya Potifar. Ya, padahal dia tidak melakukannya, dia masuk penjara. Ya, sebelum akhirnya Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun dan memuliakan Tuhan dengan menjadi raja muda di Mesir. Ya, jadi yang pertama memuliakan Tuhan dalam penderitaan, walaupun difitnah. Ya, seperti salah satu mantan gubernur kita juga begitu. Ya, tapi tetap jaga kekudusan, jaga tetap hidup benar, jaga integritas. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jika saat ini hidup kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai penderitaan yang saudara sudah cross check nih, rasanya saya nggak melakukan kesalahan A, B, C, tapi kenapa ya? Kita nggak tahu. Banyak hal yang tak terduga dan di luar sepengetahuan kita. Kalau kita tahu kita salah, kita terima akibatnya, kita ngerti, oh memang saya salah, saya melakukan kesalahan, wajar kita terima resikonya. Tapi kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya nggak melakukan hal yang salah, tapi kenapa harus terjadi? Sadarilah bahwa melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan. Melalui apa, saudara? Seperti Yusuf, melalui respon yang benar. Respon itu pilihan, saudara. Ya, apakah seperti dalam kondisi Yusuf, apakah bisa 2 responnya? Apakah dia mau marah-marah sama Tuhan? Tuhan, dulu saya dapat mimpi jadi pemimpin. Ya, saya berdiri di atas matahari, bulan, dan 10 bintang, 11 bintang. Ya, Tuhan, saya bermimpi, ya kan, lumbung padi gandum saya naik, lumbung gandum yang lain turun. Kok saya justru malah masuk penjara? Kok saya malah diculik kakak-kakak, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, udah dijual jadi budak, saya tetap kerja bener, kerja di rumah Potifar, difitnah pula. Tapi untuk Yusuf tidak memilih respon yang itu. Padahal dia punya 2 pilihan. Apakah pilihan respon negatif seperti tadi ya, ngeluh, komplain begitu, atau yang kedua positif, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Saya bisa katakan Yusuf memilih respon yang kedua. Dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Apa buktinya? Buktinya setelah kemudian karena hidupnya benar, waktu Firaun dapat mimpi, Yusuf bisa mengartikan, kemudian Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Berapa tahun kemudian terjadi kelaparan, kakak kaya datang, kemudian Yusuf ceritakan siapa dirinya. Pada waktu bapaknya Yakub meninggal di Mesir, saudara-saudaranya kan takut, jangan-jangan Yusuf dendam nih, karena kita culik, kita jual sebagai budak, iya kan? Tapi Yusuf bilang apa? Semua ini Tuhan yang lakukan untuk kebaikan, bukan karena kamu. Ya, dia punya respon yang seperti, walaupun dia menderita, dia punya respon begini. Ini Tuhan izinkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ada ayat yang berkata begini, Tuhan turut bekerja dalam segala penderitaan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, seperti Yusuf. Jadi responnya positif, saudara. Walaupun yang dia terima sekitar lebih kurang itu 13 tahun. Diperkirakan di Alkitab tuh dari usia Yusuf 17 tahun pada waktu dia dibuang sama kakak-kakaknya sampai dia naik tahta sebagai orang kedua sudah Firaun lebih kurang 13 tahun. Demikian juga Raja Daud sebagai contoh. Habis waktu dia umur kira-kira 17 tahun, dia diurapi oleh Nabi Samuel jadi raja. Apa langsung jadi raja? Enggak, saudara. Tetap jadi gembala kambing domba yang tidak dihargai oleh kakak-kakak, karena kakak-kakaknya perwira, ya, orang perang semua, orang kepercayaannya Saul. Bahkan setelah dia bisa bunuh Goliat, si Daud dimusuhin sama Saul, karena Saul tahu, wah ini orang yang bakal pengganti saya. Pada waktu Tuhan campakkan Saul,
Daud dikejar-kejar, kira-kira Daud juga 13 tahun saudara. Jadi dia naik jadi raja nih setelah pengurapannya 13 tahun kemudian. Sebelum dia dipermuliakan, dia masuk masa aniaya, tapi Daud punya respon yang benar. Sama seperti itu. Daud tidak ngeluh. Kalau dia ada curhat, dia curhat dalam bentuk mazmur sama Tuhan. Tapi tidak ada sedikit pun kata-katanya negatif. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sedih baca mazmur deh. Itu isi hati Daud sama Tuhan tuh, walaupun dia curhat, dia sedih, dia susah, tapi dia ngomong sama Tuhannya seperti anak sama bapak yang sayang bapaknya, bukan seperti anak yang komplain yang sama bapaknya, ya. Jadi sadarilah bahwa melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan. Ya, ini yang pertama saudara, memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Kenapa? Karena Yesus pun waktu dia menderita di kayu salib, dia tidak keluar satu kata, patah kata pun yang negatif. Ya. Nah, yang kedua saudara, kalau yang tadi yang pertama memuliakan Tuhan dalam penderitaan, ya. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Apa maksudnya? Jika selama ini kita hidup hanya untuk diri kita, dengan cara mengejar kekuasaan, kekayaan, cari duit terus, ya, sibuk terus, maka sudah saatnya kita bertobat, ya. Seperti Sakeus yang mengalami perubahan radikal setelah berjumpa Yesus, ya. Ini luar biasa. Sakeus itu orang Yahudi, tapi dia jadi kaki tangan anteknya orang Romawi. Karena lagi itu kan Israel dijajah Romawi. Kemudian Sakeus dijadiin pemungut cukai, orang pajak, tagihin pajak. Dan masalahnya bukan dia pemungut cukainya, seringkali dia mungut lebih dari yang seharusnya. Kalau undang-undang Romawi pungut sekian, dia lebihin. Untuk siapa ya? Untuk dirinya. Makanya dia menjadi kaya, saudara. Sehingga orang Yahudi makin sebel. Sudah dia kerja sama Romawi, dia mungut seenaknya dia karena dia punya kuasa. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Kalau selama ini kita hidup bagi diri kita, kita sekolah yang tinggi, kita kerja mati-matian, jam kerja kita buat bisnis. Di saat ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari kebangkitan Yesus, maukah kita memuliakan hidup baginya? Kenapa? Nanti saya jelaskan, ya, yang terakhir. Artinya kita harus hidup sesuai dengan teladan Yesus, taat pada perintahnya dan mengasihinya. Yang ketiga, saudara. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan memikul salibnya, beban. Nggak enak dong, iya. Siapa bilang mikul salib enak? Ya. Yesus mengajar agar kita hidup memikul salib, artinya kita harus hidup menyalipkan keinginan daging kita dan fokus pada keinginan roh. Kenapa? Karena keinginan daging ini membawa kita kepada kebinasaan. Umur tubuh jasmani kita cuma 70-80 tahun. Kalau bisa sampai 100 tahun bonus lah. Ya. Tapi roh itu dalam kekekalan, saudara. Yesus bilang begini sama orang Yahudi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia, waktu aku ditangkap sama orang-orang mau disalib, tentaraku pasti bela aku. Tapi kerajaanku dari surga. Ya. Yesus mengajar kita agar hidup memikul salib, artinya kita harus hidup menyalipkan keinginan daging, fokusnya pada keinginan roh. Dan ini yang saya ingin gali di sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sadarkah kita, saudara? Saya berbicara tentang kebangkitan Yesus ini bukan untuk yang bayi rohani. Yesus mati, bangkit supaya dosa kita diampuni. No, bukan, saudaraku. Tapi untuk orang dewasa rohani, karena waktu kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Nah, saya ingin bacakan, mari Bapak Ibu baca semua, atau kalau nggak sempat baca, catat Amos 3 ayat 7. Amos pasal 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Betul, memang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya tidak tahu. Anak pun tidak, kata Yesus, hanya Bapa yang tahu. Itu Yesus ngomong pada orang-orang banyak, umum. Ya. Tapi saya percaya, ya, untuk anak-anak yang sudah percaya kepadanya, ayat ini yang berlaku, saudara. Untuk Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Karena ini
Nabi Anos, Tuhan utus Nabi Anos untuk ngomong sama orang Yehuda, sama anak-anaknya saat itu, bangsa jasmani, Yehuda. Ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Setiap Tuhan ingin melakukan sesuatu, dia ngomong, dia kasih tahu pada nabi-nabinya. Cuma yang jadi masalah, orang Yahudi lagi atau orang Israel lagi itu tegar tengkuk, mengeraskan hati, ya, pakai logikanya. Apalagi di sini Amos sebenarnya dia bukan nabi. Amos itu orang Tekoa, ya, dia itu seorang penggembala, tapi dapat suara dari Tuhan. Dia sampaikan, dia berfungsi sebagai nabi. Walaupun disebut juga memang di akhirat jadi dia kalau di penggolongan dia masuk nabi-nabi kecil. Nabi itu bahasa Ibraninya nabi, nawi gitu ya. Artinya orang yang di alam roh dia bisa dengar suara Tuhan atau dia bisa melihat Tuhan. Nabi, orang yang punya karunia penglihatan. Makanya zaman dulu nabi itu disebut juga pelihat. Yang masuk pelihatnya bukan pelihat jasmani ya, pelihat rohani. Apa yang orang biasa nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Karena Allah itu kan roh kan, atau malaikat roh. Nah, nabi bisa ngelihat, orang biasa nggak bisa. Makanya zaman dulu waktu kisah Samuel sama Saul carinya nabi atau nyarinya pelihat, karena pelihat itu disebut nabi yang punya mata roh, mata ketiga. Ya, nah Amos katakan begitu. Ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hamba-hambanya. Artinya Tuhan kasih tahu, siap-siap, aku mau datang. Siap-siap, aku mau datang. Tuhan mungkin memang nggak bilang tanggal, bulan, jamnya nggak bilang, tapi Tuhan ingatkan. Saya dapat banyak kiriman video penglihatan dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, entah Kristen, entah Katolik. Mereka dari denominasi yang gereja yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari suku yang berbeda, tapi intinya sama. Tuhan Yesus mau datang segera. Mereka nggak dapat tanggal bulannya, tapi dalam mimpi jelas. Yang terakhir nanti kalau sempat saya bagikan ya video dari orang Amerika, kalau nggak salah. Dia sedang berdoa begitu, dia dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi ada orang banyak sedang berjalan satu arah, dia ikut berjalan di jalur yang berbeda. Dia cuma bertiga, yang lain banyak. Nah, ternyata orang yang banyak ini sedang jalan menuju jurang maut, binasa. Padahal itu banyak orang Kristen di situ. Ya, orang itu mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang maut. Ya, dan dia lihat ada orang-orang yang menyadari, salah nih, tapi sudah di pinggir jurang maut. Dia mau balik ke belakang, nggak bisa karena di belakang dorong. Ya, karena saya jadi ingat sekolah minggu ada dua jalan lebar dan sempit. Ada dua jalan, mana kau pilih, lebar dan sempit? Yang lebar mati, yang sempit kenapa? Intinya yang sempit itu masuk surga lah gitu ya, lagu sekolah minggu nih. Yang lebar itu masuk neraka, saudara. Ya, jadi banyak orang Kristen, anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan gitu tidak menyadari sedang berjalan menuju ke sana. Lalu dia lihat ada orang yang sadar, saya salah, tapi sudah terlanjur di pinggir, dari belakang dorongan-dorong tuh. Terus dia ngomong, apa yang dia dapat di Tuhan? Kalau ada teman-teman yang negatif, yang sudah dikasih firman, ditegur, nggak mau, tinggalkan. Karena sekarang waktunya anak Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang Tuhan cari orang-orang yang kudus, menjaga kekudusan, yang merindukan Tuhan sungguh-sungguh, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Musuhnya Tuhan sekarang bekerja dengan keras-kerasnya supaya apa? Supaya orang jangan cari Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan musibah yang terjadi setahun ini, sehingga akhirnya kita susah kebaktian, ketemu susah, kita mau mengasihi, mau perhatiin, takut orang, takut nular. Betul? Bahkan ada di antara saudara, karena saya ngalamin sendiri, kalau masuk ke rumahnya harus kita berputar disemprotin. Mungkin saudara ketawa, saya pertama ketawa tapi juga nangis dalam hati saya. Ini adik saya, ini keluarga sendiri loh. Saking dunia bisa menakuti sampai orang tua seperti itu, saudara. Semua harus cuci tangan dulu, disemprot disinfektan. Kendaraan yang saya bawa disemprot juga.
Terus ditanya, tadi mampir kemana-mana nggak? Atau dari rumah langsung ke rumah saya? Saya bilang, saya nggak kemana-mana. Karena takutnya kalau kemana bawa. Iblis sudah buat sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkomunikasi, mau komsel, mau ketemu, mau pelayanan, semua dibuat takut, semua dibuat orang makin jauh dari Tuhan. Tapi yang dia lakukan apa? Dia banjiri infotainment, hiburan semua. Bapak Ibu dengan ini kan nggak ke kantor, nggak ke sekolah, di rumah. Ininya dibanyakin semua. Tujuannya satu, jangan cari Tuhan. Anda mau cari apa aja di sini ada, asal ada paket datanya. Iblis buat sedemikian rupa sehingga yang saya waktu saya berbicara teman, saya kaget juga, betul juga. Sekarang lagi masa penampian, pemilihan, mana dalam keadaan seperti ini nih, mana yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mengingini Tuhan, atau mana yang sudah keinginan akan Tuhan udah ya gimana ya, habis nggak boleh ke gereja, habis begini ya udah di rumah cari dengar firman, enggak juga, alasannya kuotanya nggak ada. Tapi kalau main game hal yang lain ada gitu loh ya. Akhirnya saya sendiri lihat rekaman khotbah ini juga nggak banyak loh, yang view-nya nggak banyak ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya cuma ingin sampai apa yang dalam penglihatan ini gini, Tuhan nangis ngomong sama perempuan ini, kalau aku tunda kedatanganku, kalau aku tidak percepat kedatanganmu, masih adakah iman di bumi ini? Masih adakah iman di bumi ini? Ya, dia cuma bertiga di jalur yang berbeda. Tuhan suruh dia pulang ke bumi, kasih tahu kepada anak-anakku, kepada hamba-hambaku, waktu kedatanganku sudah semakin dekat. Dia tidak sebut tanggal dan cuma dia bilang waktunya sudah sangat dekat. Cari Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nggak peduli apa gelarmu, apakah pendeta, hamba Tuhan atau jemaat. Semuanya masalah pribadi. Kita ke surga tidak bisa gandeng-gandengan. Bahkan suami istri, keluarga nggak bisa. Masing-masing kita setiap hari baca firman Tuhan, luangin waktu untuk bersama dengan Tuhan sehingga Tuhan kenal kita. Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, sudah jadi jemaat yang setia, perpuluhan, pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan, doain sembuhin orang sakit, bangkitin orang mati. Tuhan bilang apa? Nyalah kamu, karena aku nggak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kita mengerjakan pekerjaan dia, tapi kita nggak kenal pribadi dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini, pasca hari ini, kebangkitan Yesus hari ini, saya ingin mengatakan, dewasalah dalam imanmu, sudah. Muliakan Tuhan, cari Tuhan, ingini Tuhan lebih dari yang lain. Khotbahnya nggak enak, yes, ini bukan khotbah. Mari kita tengking penyakit ini, penyakitnya kalah dalam nama Yesus, ekonomi kembali pulih semua. Badan WHO bakal bilang, setelah pandemi ini selesai, tidak akan kembali normal, tapi disebutnya new normal. Itu pembohongan, saudara. Normal baru, kita tetap harus pakai masker, tetap jaga jarak, walaupun sudah disuntik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi penglihatan ini membuat saya menyadari, waktu kedatangan sudah semakin dekat. Sebelum tanda-tandanya si antikris dinyatakan, Tuhan angkat anak-anaknya dulu. Sekarang ini masa kalau gabah masak cuci beras itu ditampi. Pastikan saudara kita lolos. Pastikan kita lolos, saudara. Cari Tuhan, ingini Tuhan lebih dari yang lain. Baca firman Tuhan di saat ini kita WFH, di saat kita banyak di rumah, ya nggak bisa pergi kemana-mana. Cari Tuhan sungguh-sungguh, ingini Tuhan lebih dari yang lain. Karena dalam kehidupan rohani nanti, itu kita dalam kekekalan, saudara. Kalau engkau mengingini dunia, Tuhan, aku ingin dunia pulih, aku ingin bisnisku pulih, ekonomi pulih. Waktunya sudah gak lama lagi, saudara. Masuk ke masa aniaya antikris. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Ya, saya mau ajak kita berdoa. Hari ini, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan untuk bayi-bayi rohani yang baru bertobat dan terima Yesus. Tapi hari ini saya mau mengingatkan saudara,
Waktu kedatangannya sudah semakin dekat. Jangan terus menjadi bayi rohani, saudara, yang maunya disusui, maunya dengar khotbah yang enak, khotbah yang disusui terus. Tapi waktunya, saudara, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, menjadi dewasa dalam rohani, memuliakan Tuhan, karena kita mengasihi Dia seperti Yusuf, seperti Daud. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saat ini saya nggak tahu bagaimana bisnismu, sekolahmu, ekonomimu, bantuan-bantuan dari pemerintah yang mungkin bakal cabut kalau engkau tidak melakukannya. Tapi saya mau katakan, tetap percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik. Tuhan merindukan sebanyak mungkin orang yang sudah terima Yesus, yang sudah dibayar, ditebus oleh darah Yesus, tetap menjadi milik Yesus. Jangan biarkan Tuhan berbicara pada akhirnya, nyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Padahal kita merasa sangat mengenal Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari luangin waktu setiap hari untuk baca firman Tuhan, untuk bersekutu saat teduh sama Tuhan. Minta, Dia pasti mau berbicara betapa Dia rindu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada saat malam saya bermimpi, keselamatan dari Tuhan itu seperti kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan seperti batu. Batu ini kalau kita lihat mungkin tidak indah, tidak elok. Batu itu perlu digosok terus sampai dalamnya yang indah kelihatan. Tuhan ingin kita begitu dapat batu, tidak kemudian kita simpan atau kita buang batu itu, tapi kita gosok terus sampai mengkilapnya keluar. Yang Tuhan ingini pada saat Tuhan ingini kita waktu kenal Tuhan, tidak hanya kenal dari pendeta, dari kata orang, tapi kenal Dia secara pribadi, dalam doamu, dalam saat teduhmu, sampai engkau betul-betul kenal Dia seperti Henokh, seperti Nabi Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan, seperti Nabi Elia, seperti nabi-nabi yang ngalamin Tuhan secara pribadi, seperti Daud yang bisa berbicara dengan Tuhan. Sampai Daud dipermuliakan Tuhan, anak cucunya bakal jadi raja terus, keturunan Daud akan menjadi raja terus, karena Tuhan mengasihi Daud yang mengerti isi hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau engkau ingin bertobat, ambil kesempatan. Tuhan, aku bertobat atas ketidakpedulianku akan firman-Mu, atas keenggananku, kekurang percayaanku. Beriku hati Tuhan untuk mengasihi Engkau, beriku hati untuk merindukan membaca firman-Mu Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sungguh-sungguh, karena itu yang membuat kita bertahan dalam keadaan yang tidak menentu ini, dalam keadaan yang sulit seperti ini. Karena iblis sedang panik, waktunya sudah semakin dekat. Dia akan merusak apa yang dia bisa rusak. Firman Tuhan katakan, iblis adalah pencuri dan pembunuh dari semua, saudara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan sebagian Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan rela Tuhan, seperti janda dengan 2 peser duit Tuhan. Tetapi Engkau mengatakan bahwa itu yang terbaik dari janda itu. Biar kami Tuhan di dalam kekurangan kami sekalipun, kami rela memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang mereka kerjakan biar menjadi berhasil Tuhan, karena ada ketaatan dalam mengembalikan setiap perpuluhan dan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Mari kita angkat hati kita dan kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan berkati buah kandunganmu. Kiranya Tuhan berkati apapun juga yang dikerjakan oleh kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian yang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, terima, katakan amin, amin, amin.